Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan sertai kehidupan kita sekalian. Syukur kepada Tuhan memimpin hidup kita sampai pada hari ini, dan selamat datang bergabung kembali mendengarkan renungan-renungan yang saya sampaikan melalui pelayanan His Partner Channel Ministry. Boleh subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar, dan sharingkan kepada orang-orang lain supaya banyak orang juga dapat berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, di dalam zaman sekarang ini, zaman media sosial ini, semua orang berlomba-lomba mencari follower, mencari approval, mencari pengakuan, mencari likes dari orang-orang. Sehingga kadang-kadang orang melakukan berbagai cara-cara yang unik supaya bisa dianggap, bisa dilihat, bisa dipandang, dan membuat banyak sekali follower. Dan ternyata saudara, bukan hanya zaman sekarang, dari zaman dulu pun orang berusaha untuk mencari approval dari manusia dengan berbagai cara yang unik-unik. Saudara, dan tidak jarang hal itu juga dialami di kalangan orang-orang Kristen. Maksudnya apa? Ada banyak orang-orang Kristen yang mencari-cari follower, approval dengan cara-cara yang mungkin dianggap aneh atau dianggap tidak lazim. Dan yang menjadi problem celaka adalah ada tiga hal yang menjadi sebuah tradisi, sebuah kegiatan keagamaan yang orang-orang Kristen, orang-orang dunia, bahkan agama apapun sama, yang seringkali dengan tiga hal itu ingin menunjukkan diri bahwa dia adalah orang-orang yang hebat, saudara. Disebutnya virtue signaling, tindakan yang menyatakan pendapat moral untuk mendapatkan status yang lebih. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah persembahan, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah puasa. Jadi semua agama-agama menunjukkan bagaimana tiga cara tersebut. Dan ada saja orang-orang yang berusaha untuk mencari approval manusia dengan tiga hal tersebut. Dan itu dimulai kekristenan sejak zaman Tuhan Yesus. Ada hal yang Yesus tegur, Tuhan Yesus ingatkan kepada orang-orang percaya, jangan sampai kita jatuh ke dalam tindakan-tindakan keagamaan yang hanya mencari approval daripada manusia. Mari kita renungkan bersama-sama bagian ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terus boleh disegarkan oleh firman Tuhan setiap harinya, setiap minggunya. Ketika waktu perenungan ya Tuhan, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, kita lanjutkan. Ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya bacakan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Demikian pembaca firman Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik sekali kita amati bagian teks ini, ada pola pemberian yang salah. Yang kedua, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka mencanangkan, memproklamasikan perbuatan baik mereka. Memberikan satu pengumuman besar. Mereka seperti orang munafik yang membuat pengumuman itu di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, saudara. Tempat-tempat publik untuk memaksimalkan orang bisa lihat mereka. Apa motivasinya? Supaya mereka dipuji orang. Dan di sini ditulis, firman Tuhan berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Apa sih upahnya? Pujian sesaat dari manusia. Wah, hebat ya, Bapak A ini sangat murah hati memberikan persembahan yang besar sekali. Wah, hebat ya, Bapak B ini murah hati memberikan gedung buat pelayanan dan seterusnya. Sehingga mereka serangkali hanya stop sampai kepada pujian sesaat manusia saja. Dan prinsip ilahi yang bisa kita renungkan, saudara. Kita bicara mengenai memberi dalam kerahasiaan. Ayat 3-4a. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ada sebuah metafora yang kuat, saudara. Tangan kiri jangan tahu apa yang tangan kanan perbuat. Kita memberikan sesuatu, tangan kiri tidak boleh tahu, saudara. Tidak perlu tahu. Ini bukan soal amnesia. Tapi bicara soal kerendahan hati dan kecepatan untuk melayani tanpa perlu mencatat atau mengingat-ingat jasa kita sendiri. Tangan kanan aktif memberi. Tangan kiri mungkin merekam, menghitung, mencari pengakuan, tidak berkomunikasi. Pemberian itu harusnya begitu natural dan fokus sehingga tidak ada ruang untuk kesombongan. Apa tujuan utamanya, saudara?
supaya hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Sehingga fokusnya bergeser daripada manusia, tetapi kepada Allah saja. Orang lain tidak perlu tahu. Orang tidak perlu tahu. Janji Allah bagi mereka adalah apa? Upah yang kekal. Ayat yang keempat B. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Allah sebagai Bapa di sini. Hubungan yang intim. Ya. Ayah dengan anak. Bapa dengan anak. Bukan sebagai hakim yang jauh. Dia peduli, saudara, dengan motivasi kita. Motivasi anak-anaknya. Bapa yang tersembunyi. Bapa yang begitu baik. Dia tahu. Dia melihat yang tersembunyi. Allah melihat apa yang tidak bisa, yang tidak dilihat oleh orang lain. Allah lihat niat hati kita yang paling dalam. Ingat saudara, dalam suatu peristiwa Yesus melihat ada dua kelompok orang yang memberikan persembahan. Kelompok yang pertama memberikan dengan begitu berlimpah. Dan satu orang lagi, kelompok yang kedua, satu orang janda memberikan dengan sangat sedikit sekali. Dan Tuhan berkata dia memberikan sepenuhnya, sepenuh hatinya. Dia melihat pemberian yang tersembunyi. Dan Tuhan berkata di sini, akan membalasnya. Upah dari Allah. Saudara, ini bukan berarti keselamatan bisa dibeli, bukan. Upah pemberian kita itu bisa dari Allah. Ada upah apa di situ, saudara? Ada sukacita, kepuasan batin yang sejati. Ada pertumbuhan karakter Kristus dalam diri kita. Kita jadi rendah hati dan penuh dengan kasih. Ada persekutuan yang lebih dalam dengan Bapa yang di surga. Karena kita personal sekali dengan Bapa yang di surga. Ada sebuah investasi di dalam kekekalan, saudara. Upah di sini bukan berbicara mengenai engkau berikan 10.000, Tuhan akan membalas dengan 100.000. Bukan, itu bukan upah, itu pancingan. Allah tidak bisa dipancing seperti itu. Jadi kita belajar, saudara, melihat ini semua, belajar mulai memberikan persembahan, memberikan sedekah dengan sungguh-sungguh personal hanya kepada Allah. Saudara, memang saat ini agak sulit ya. Di dalam gereja-gereja sudah banyak yang pakai QR code dan segala macam. Waktu kita memberikan persembahan, langsung ketahuan dari siapa, gitu ya. Zaman dulu kita dengan mudah pakai NN. Tapi itu bagian hal-hal yang praktis. Tapi yang pentingnya adalah begini, saudara. Kita pelajari bahwa motivasi kita lebih penting daripada tindakan kita. Prinsipnya adalah apa? Jangan hanya melakukan sesuatu hanya perbuatan agama saja. Memberi, berdoa, berpuasa. Tapi nilai sejati bukan itu. Yang Allah tentukan adalah motivasi di balik hati kita. Jadi kita kembali kepada apa motivasimu. Yang kedua, fokus pada audiens yang benar. Allah sendiri, bukan penonton manusia. Allah yang kita harus muliakan. Allah yang kita memberikan kepadanya, bukan kepada manusia. Allah yang harus kita jadikan approval dari Allah, bukan approval dari manusia. Yang ketiga adalah memberikan dalam kerahasiaan. Kerahasiaan. Memberi haruslah spontan, rendah hati. Fokus kepada orang yang ditolong. Nggak ada ruang buat kita menyombongkan diri bahwa aku hebat, aku hebat. Saudara, yang kita miliki saat ini pun semuanya dari Tuhan, bukan? Kita harus melakukannya dengan penuh rahasiaan, dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang keempat, saudara, bagian akhir adalah ada sebuah janji upah ilahi. Janji yang luar biasa, bukan sekedar kau mau kasih 10.000, Tuhan kasih 100.000, bukan, saudara. Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah saksi yang melihat apa yang tidak orang lain lihat. Upah dari Allah itu bersifat rohani dan kekal. Berkaitan dengan persekutuan lebih dalam dengan Tuhan, membentukkan karakter kita dan sukacita yang sejati, bukan sekedar materi atau pujian sesaat. Saudara, mari kita belajar tidak mencari approval manusia, tapi approval daripada Allah. Dalam bagian ini, belajar memberi kepada orang lain. Tidak perlu orang tahu, tidak perlu orang banyak tahu, tetapi hanya motivasi yang terdalam kita, hanya Tuhan yang perlu tahu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berucap syukur buat berkat pertolongan Tuhan pada hari ini. Ajar kami sungguh-sungguh mengoreksi hati kami, melihat motivasi kami yang terdalam, terlebih di dalam berurusan dengan memberikan pertolongan, memberikan persembahan, memberikan bantuan pada orang-orang lain. Murnikan hati dan motivasi kami ya Tuhan, dan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Amin.